Shalom saudara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, berarti kita tidak sayang sama Tuhan. Tuhan tidak kenal kita, ya Tuhan tidak sayang kita. Nah, di dalam Hosea 6 ayat 6, Tuhan sendiri berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Perhatikan, pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan artinya korban bakaran persembahan tidak diterima oleh Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan itu lebih penting. Tuhan ingin kita jauh mengenal Dia, akrab dengan Dia. Masih ingat tentang kisah Henok, di mana Henok merupakan tipologi rapture. Dia akrab dengan Tuhan sehingga Tuhan mengangkatnya tidak mengalami yang namanya kematian. Begitupun juga kalau kita mau mengalami yang namanya rapture, atau kita mau mengalami yang namanya dekat dengan Tuhan, disukai oleh Tuhan, kita harus kenal Tuhan terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Ketika kita kenal, tiap-tiap hari kita akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akrab dengan kita. Itulah yang terjadi kalau kita mau ingat seperti Henok, akrab dengan Tuhan. Kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan semakin mengenal hidup kita. Kita belajar tentang Tuhan. Tuhan suka. Tuhan ingin kalau kita itu dekat dengan Dia, ya, bukan dengan yang lainnya. Nah, prosesnya adalah kenalan dulu. Begitu kenalan, kan berteman, bergaul, akrab. Lalu ketika akrab, segala sesuatunya Tuhan ceritakan kepada kita. Kalau akrab, sahabat, rahasia diceritakan, curhat, saling curhat. Begitupun Tuhan. Tuhan juga kalau akrab dengan kita, Dia akan menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ingin Dia sampaikan kepada umatnya. Nah, kali ini Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, di mana hari-hari ini merupakan hari yang jahat. Kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lihat, wabah penyakit sulit dihentikan. Krisis ekonomi semakin menekan rakyat. Tapi kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan sampaikan kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk menuju kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita tahu kehendak Allah untuk kehidupan kita, kita tahu mana yang benar, jalan mana yang harus kita pilih sesuai dengan apa yang telah Tuhan arahkan dalam hidup kita. Percayalah, kesulitan-kesulitan sekarang ini memang kita menjalaninya, tetapi kita tidak sendirian, karena Tuhan beserta kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita di setengah situasi apapun. Wabah pandemi ini pun Tuhan akan loloskan. Kalau kena, Tuhan akan sembuhkan. Percayalah, karena saya pun sudah mengalaminya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Allah kita siapa. Nanti kalau kita sudah kenal akrab dengan Tuhan, kita bisa memperkenalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenalkan seseorang yang tidak kita kenal? Kita bisa mengenalkan seseorang kepada orang lain kalau kita memang kenal dengan dia. Jadi kalau kita akrab dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, maka kita juga bisa menyampaikan tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman ini boleh memotivasi kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, sebagaimana Henok. Lalu kita bisa menyampaikan berita tentang Tuhan kepada orang-orang yang perlu mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini menjadi berkat kita, dan marilah kita laksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.